Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat mengerikan, yaitu mengenai pertempuran besar di akhir zaman nantinya antara Nabi Isa alaihissalam dengan Dajjal. Berikut adalah kisahnya. Kelak di hari kiamat nantinya akan terjadi pertempuran besar melawan Dajjal. Ialah Nabi Isa alaihissalam yang ditakdirkan melawannya dan untuk membunuhnya. Saat ini Nabi Isa alaihissalam tengah berada di langit dan akan turun saat hari pertempuran itu tiba. Di hari itu Nabi Isa akan turun di kota Damaskus. Al-Masih bahkan turun di sisi Menara Putih, sebelah timur ibu kota Suriah tersebut. Ketika turun, kedua tangan Nabi Isa alaihissalam berada di antara sayap-sayap dua malaikat. Jika Nabi Isa menundukkan kepalanya, maka akan keluar tetes air darinya. Jika beliau mengangkat kepalanya, maka akan mengalir bulir-bulir air bening layaknya mutiara. Orang kafir yang mencium aroma nafas sang Nabi akan tewas seketika. Turunnya sang Nabi sangat dinanti-nanti oleh orang yang beriman. Pasalnya bertahun-tahun bumi dan segala isinya mengalami kerusakan parah akibat Dajjal. Manusia raksasa bermata satu itu membawa fitnah yang amat sangat besar. Fitnah yang tidak pernah dialami oleh manusia sebelumnya. Dajjal membawakan api dan air. Namun manusia melihat api sebagai air dan air sebagai api. Ia melintasi banyak negeri dan tidak ada negeri yang selamat dari fitnah Dajjal. Hanya dua kota yang selamat dari Dajjal, yakni Mekah dan Madinah. Karena kedua kota suci tersebut dibentengi oleh para malaikat. Dajjal melintasi setiap penjuru negeri. Ia bergerak sangat cepat layaknya hembusan angin. Manusia yang mengikuti Dajjal akan aman karena Dajjal menyuruh bumi mengeluarkan tanaman dan menyuruh langit untuk menurunkan hujan. Tidak ada yang bisa dilakukan langit dan bumi kecuali menurutinya. Sementara manusia beriman yang menolak menjadi pengikut Dajjal akan berakhir sengsara. Dajjal akan membuat negeri mereka kering hingga mereka tidak memiliki harta sedikit pun. Mereka sekarat karena kelaparan dan kehausan. Allahu Akbar, fitnah Dajjal benar-benar sangatlah luar biasa. Fitnah ini sendiri dialami oleh penduduk bumi selama 40 hari. Namun terdapat hitungan hari yang berbeda dari biasanya. Ada satu hari yang lamanya seperti 1 tahun. Namun pada hari yang lain lamanya seperti 1 bulan dan satu hari lagi lamanya seperti 1 minggu. Adapun hari-hari lain berjalan seperti biasa, yakni selama 24 jam. Namun, tak ada satu hari pun yang dilewatkan kaum beriman kecuali kesengsaraan. Karena itulah turunnya Nabi Isa alaihissalam menjadi momen yang ditunggu oleh orang-orang yang beriman. Beliaulah sang juru selamat yang sangat diharapkan kehadirannya. Telah tercatat dalam takdir bahwasanya tidak ada yang mampu mengalahkan Dajjal kecuali Nabi Isa alaihissalam. Ketika turun ke bumi, Nabi Isa pun berkumpul dengan para mukminin. Beliau dan Imam Mahdi melakukan salat bersama beserta dengan kaum mukminin lainnya. Kemudian putra Maryam tersebut memulai pengejarannya. Dajjal kemudian kabur melarikan diri karena tahu ajalnya telah ada di depan mata. Nabi Isa pun berhasil menangkap Dajjal di kawasan Bab Lut di Palestina. Beliau pun segera membunuh Dajjal si penyebar fitnah dan kerusakan. Kematian Dajjal menjadi kabar gembira yang sangatlah luar biasa. Tewasnya Dajjal melahirkan keamanan dan kesejahteraan di muka bumi. Manusia kembali hidup damai dan tentram. Bahkan sepanjang sejarah manusia saat itulah masa paling sejahtera di muka bumi. Tak ada sedikit pun pertikaian, permusuhan ataupun kejahatan. Dipimpin oleh Imam Mahdi, mereka hidup dalam kesejahteraan dan kedamaian. Adapun Nabi Isa alaihissalam kemudian wafat setelah menjalankan tugas beliau membunuh Dajjal. Namun kedamaian itu hanya berlangsung 7 tahun saja. Ketika perhitungan kehidupan telah usai, sebuah angin keluar dari arah Syam. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus angin sejuk itu untuk mewafatkan orang-orang yang beriman. Seluruh mukminin pun menemui ajal mereka. Yang tersisa di bumi hanyalah orang-orang kafir yang tidak memiliki keimanan sedikit pun di hati mereka. Bumi pun hanya berisi manusia kafir yang buruk perangainya. Kejahatan merajalela di mana-mana. Kemungkaran terjadi dan tidak ada satupun kebaikan yang tersisa. Meski kemakmuran masih berlimpah ruah, kedamaian benar-benar sudah sirna. Hingga syaitan pun muncul dan menyuruh mereka kembali ke masa jahiliyah, yakni menyembah berhala.
Kaum kafir itu pun mengikuti bisikan syaitan. Mereka makin terpuruk dalam kejahatan, hingga kemudian terdengar tiupan sangkakala. Itulah sangkakala penanda hari kiamat tiba. Semua orang binasa seketika. Setelah saat itu, semua manusia dibangkitkan pada saat tiupan sangkakala yang kedua. Seluruh manusia harus menghadapi kehidupan yang sebenarnya, yakni hari akhirat nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua dapat meningkatkan iman demi menghadapi hari akhir nantinya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.